Halo agen perubahan terdepan Indonesia, pernahkah Anda membayangkan bahwa dengan maraknya perkembangan teknologi dapat memberikan peluang baru bagi profesi akuntan yang bertransformasi terhadap dunia teknologi? Pernahkah Anda membayangkan bahwa manusia dapat berkolaborasi dengan teknologi untuk meningkatkan kualitas taraf hidup mereka dengan jauh lebih baik? Penasaran dengan video ini? Yuk simak terus bersama dengan saya, Archie Nathanael Mulyawan, akan mempresentasikan mengenai strategi pengembangan model paradigma profesi akuntan Indonesia sebagai data scientist dalam rangka mewujudkan Society 5.0 era sebagai evolusi baru akuntansi berbasis teknologi. Tentunya, permasalahan menuntut akan ada inovasi, di mana inovasi menghasilkan perubahan dan perubahan mendorong manusia untuk dapat siap dan waspada agar dapat beradaptasi dengan jauh lebih baik. Di mana saat ini, kita sudah hidup di tengah keberadaan teknologi canggih yang disebut sebagai industri revolusi 4.0 yang menghadirkan robotik, AI, IoT, big data analytics, hingga cloud computing yang memberikan pengaruh secara signifikan dan berdampak sangat besar terhadap kemajuan dunia industri di dunia saat ini. Apakah Indonesia sudah menggunakan teknologi 4.0? Jawabannya ya. Berdasarkan laporan dari World Economic Forum menyatakan bahwa penggunaan terbesar jatuh pada Internet of Things dan cyber security hingga berakhir pada 3D and 4D printing and modeling. Hal ini mendukung dari survei yang dilakukan oleh ACCA pada tahun 2019 di mana perkembangan teknologi akan dapat mewujudkan transformasi bisnis dan mengubah struktural dan alur yang berjalan di dalam dunia perusahaan. Dan juga nggak menutup kemungkinan Indonesia akan dapat meningkatkan potensi-potensi startup sebesar 35% yang tentunya akan dapat meningkatkan gross domestic product dan pendapatan perekonomian negara. Di sini dapat kita lihat bahwa dampak dari teknologi yang menyebabkan kehidupan disrupsi secara berkelanjutan memberikan dua hal utama. Yang pertama merupakan tantangan bagi masyarakat dan juga dunia industri. Yang kedua merupakan ancaman bagi perusahaan yang dapat merugikan perusahaan dan juga tenaga kerja lainnya. Tentunya perkembangan dari transformasi digital ini mempengaruhi salah satu bidang di mana bidang terpengaruh adalah akuntansi. Di mana akuntansi tidak dapat dilakukan pencatatan secara manual, melainkan dapat dikolaborasikan dengan penggunaan teknologi. Di mana the transformation of digital accounting akan sangat membantu penghasilan laporan keuangan yang jauh lebih memadai, akurat, valid, dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan jaminan kepercayaan dan transparansi bagi para pemangku kepentingan. Tetapi sayangnya tidak ada hal yang sempurna dari adanya perubahan saat ini. Tentunya di dunia ini memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu kendala yang terjadi di era transformasi digital ini adalah teknologi masih dipandang sebagai ancaman oleh para manusia saat ini, di mana akuntan dan auditor dapat terancam posisinya akan digantikan dengan keberadaan teknologi tersebut. Jangan ambil akuntansi, jangan ambil audit, karena pada akhirnya di masa mendatang teknologi lah yang akan merajalela. Teknologi akan menguasai seluruh profesi yang ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan juga pemikiran yang terbuka sehingga sudut ruang lingkup yang dimiliki oleh para masyarakat saat ini masih sempit. Selain itu juga memang betul dampak yang diberikan oleh 4.0 adalah terlalu fokus terhadap satu pihak, di mana pihak yang difokuskan adalah dunia industri ataupun perusahaan saat ini, di mana hanya dapat meningkatkan produktivitas dan juga operasional perusahaan tanpa memperhatikan dari kualitas manusia dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, saya melakukan SWOT and PASS analysis yang didukung dengan interview bersama dengan Pak Wisnu Kameswara selaku assurance partner dari Auditrust, bahwa perusahaan perlu mempertimbangkan secara lebih luas, melakukan analisis secara lebih mendalam dan juga membangun susunan perencanaan yang jauh lebih strategis, di mana dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari implementasi teknologi tersebut, mengetahui kebutuhan apa yang saat ini memang sesuai dengan kondisi pasar, sesuai dengan permintaan dan juga penawaran, dan juga tentunya menggali potensi-potensi kemungkinan terjadinya kerugian bila terjadi kegagalan dalam mengimplementasi teknologi tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana menjamin keberlangsungan baik itu tenaga kerja dan juga para pemangku kepentingan untuk dapat mengerti dengan mengakses dan menggunakan teknologi dengan jauh lebih baik dan berkualitas. Oleh karena itu, marilah kita bergerak dari 4.0 ke dalam Society 5.0 era yang terfokus kepada kapasitas dari manusia itu sendiri. Bagaimana menyampaikan komunikasi dengan jauh lebih relevan dan juga lebih menarik melalui dari bantuan teknologi-teknologi yang ada. Oleh karena itu, akuntan perlu memikirkan masa depan mereka. Untuk keluar dari zona nyaman, mereka harus bertransformasi dengan adanya teknologi saat ini, di mana perusahaan dapat melakukan career adaptation secara
berkepanjangan untuk meningkatkan keberlangsungan perusahaan. Selain itu juga melakukan transformasi kemampuan dan juga pembelajaran yang dievolusikan sesuai dengan kondisi saat ini, di mana perkembangan teknologi saat ini sedang booming terjadi. Lalu, peluang salah satu yang dapat dikembangkan oleh akuntan adalah akuntan dapat beralih menjadi seorang data scientist. Tentunya, dalam data scientist ini, akuntan tidak menghilangkan sisi-sisi akuntansi yang ada. Akuntan dapat menggabungkan ilmu akuntansi dengan bahasa pemrograman untuk menghasilkan kualitas data yang menarik, menyajikan informasi yang mudah dibaca, dan juga meningkatkan kemampuan teknologi yang jauh lebih meluas. Bukan hanya dari akuntan, melainkan juga dari sisi pemerintah dan juga sisi pemangku kepentingan lain yang membaca dan mengakses laporan keuangan tersebut. Mengapa menjadi data scientist? Karena akuntansi ataupun audit itu sangat identik dengan adanya data. Data berperan sebagai acuan, sumber untuk mendukung sistem pengerjaan mereka. Di mana dengan bantuan dari teknologi, itu akan dapat meningkatkan kapasitas dan juga keakuratan dari yang informasi dihasilkan. Hanya saja sayangnya perlu kita perhatikan bahwa tingkat kejahatan saat ini juga turut berevolusi dengan teknologi. Berdasarkan dari Associate Certified Fraud Examiner dan juga Chartered Institute of Internal Auditor menyatakan bahwa tingkat kejahatan saat ini yang paling terbesar adalah cyber security dan data security di tahun 2020 hingga tahun 2025. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kemampuan data analytics-nya, basis artificial intelligence yang mampu mengolah dan juga mengumpulkan data secara otomatis dan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga di sini dapat meningkatkan produktivitas dan juga memerlukan ketangkasan berupa kreativitas dan juga inisiatif yang dimiliki oleh manusia untuk dapat menghasilkan informasi yang jauh lebih real time dan juga terpercaya. Artificial intelligence dalam internal audit di sini menggambarkan sebagai seorang manusia, di mana dengan bantuan dari robotic process automation dapat mengolah data secara otomatis yang akan dikirimkan kepada Athena sebagai sumber otak dari artificial intelligence untuk melakukan analitik dan memisahkan nilai-nilai yang kemungkinan dapat terjadinya data duplikasi, dapat terjadi kecurangan dan yang lainnya sehingga dapat merugikan perusahaan, sehingga dari hasilnya tersebut dapat menjadi sebuah prediksi untuk membantu pengambilan keputusan baik bagi perusahaan ataupun bagi para pemangku kepentingan untuk mengetahui performa di perusahaan di masa mendatang akan menjadi seperti ini, seperti itu. Maka yang ingin saya kembangkan adalah bahwa di sini akuntan dapat beralih menjadi data scientist tanpa menghilangkan fungsi dari akuntansi yang ada, di mana big data akan diperoleh oleh akuntan dan akuntan akan mengerjakannya menggunakan cloud accounting, di mana di sini akuntan tidak perlu datang ke perusahaan, melainkan dapat mengerjakan dari manapun mereka berada selama mereka terhubung dengan jaringan internet tanpa terikat dengan suatu perangkat apapun. Selain itu, dari data cloud accounting ini, bila memang masih ada suatu data yang perlu ditelusuri, dapat ditelusuri oleh seorang data scientist, di mana data scientist ini juga rangkap sebagai seorang akuntan untuk membantu pencarian data secara lebih akurat dan lebih efisien. Di mana hasil dari informasi ini, outputnya akan diserahkan kepada perusahaan dan juga stakeholder. Di sini posisinya adalah tiga pihak ini, mereka dapat memahami dan mengerti penggunaan teknologi. Sebagai salah satu contohnya di sini, dimulai dari melakukan data research hingga akhirnya mempresentasikan informasi yang dihasilkan, perusahaan dan juga para akuntan serta para pemangku kepentingan tidak perlu mengenal teknologi secara lebih mendalam, tetapi mereka dapat memahami secara dasar-dasar dan basisnya sebagai pengetahuan mereka, sehingga dari sini mereka dapat meningkatkan kemampuan yang mereka miliki. Oleh karena itu, apa yang dibutuhkan nih skill yang dimiliki oleh para akuntan? Mereka harus dapat membangun personal branding, meningkatkan data analytics, ketangkasan dan kreativitas, dapat meningkatkan kemampuan leadership dan kerjasama, serta mempelajari fungsi dari keberadaan platform-platform teknologi yang dapat meningkatkan kapasitas bisnis intelijen dan juga data analytics dan analisis. Maka kesimpulannya adalah terdapat tiga pihak yang perlu diperhatikan, bahwa yang pertama, dari pihak institusi pendidikan harus dapat menyajikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi saat ini untuk dapat memberikan pendidikan secara dini kepada para akuntan untuk dapat lebih mempersiapkan untuk dapat menggunakan teknologi terintegrasi dengan jauh lebih baik, sehingga para akuntan dapat memahami dan juga menggunakannya sehingga dapat meningkatkan keberlangsungan perusahaan dan juga kemampuan dari akuntan yang dipertingkatkan tersebut. Tentunya saya melakukan penelitian ini juga didasari dari penelitian-penelitian saya sebelumnya, di mana hal ini bersifat penelitian berkelanjutan. Oleh karena itu, maka achieving is one thing, but making impact is
something else. Akan jauh lebih baik bila Anda berkarya dan berdampak untuk menunjang keberlangsungan bagi seluruh pihak.